أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pengurus takmir dan seluruh jamaah Masjid Agung Jami Kota Malang serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, baik pemirsa Madinah TV maupun pendengar radio Madinah FM ingkang mugi-mugi satriyanipun sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga aktivitas kita, perbuatan kita, ucapan kita senantiasa berada di bawah bimbingan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kekuatan, keberkahan, kemanfaatan, pertolongan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hindarkan kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai dari segala macam musibah, dari segala macam fitnah dan penyakit, dan semoga kita diberi keselamatan dunia dan akhirat, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak saha ibu ingkang kula mulyakaken, kita membahas tafsir Al-Baqarah malam ini ayat 44, 45 dan seterusnya. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami ashabi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwahil awliya wa syuhada as-salihin wa ila arwahi a'immati ahli sunnati wal jamaah wa ila arwahi a'immatil madhahibil arba' muqallidihim ajma'in wa ila arwahi a'immatis sufiyyah wa ila arwahi sadatina alawiyyin khususan al-imam al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sadril faqih muqaddam Muhammad bin Ali ba'alawi usuli ma'furihim wa jami' ahli zamban wal furat wal aqdar wa ila arwahi al-awliya tis'ah wa lisama wa jami' du'at alladhina nasharu hadha ad-din fi hadha al-bilad wa ila arwahi mu'assis jami'at nahdlatul ulama wa ila arwahi awliya hadhihi al-balda masyayikh hadhihi al-jiha wa ila arwahi masyayikhina wa asatidatina khususan al-marhum al-maghfur lah Kiai Muhammad Basri Alwi Murtada wa usulihi wa furu'ihim wa ila arwahi amwatina wa walidina yang sepah kulolan panjenengan satriyipun monggo kastat asmanipun untuk kita doakan bersama. Wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa anna Allah yaj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la yaj'al quburahum hufratan min hufarin niran wa anna Allah la yu'adzibuhum wa anna Allah yakhluf min ba'dihim al-akhyar wa anna Allah yu'ti darajatin fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim fid din wad dunya wal akhirah wa anna Allah yufaqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu 'ala qulubina ma afadahu 'ala qulubi ibadihi as-salihin wa anna Allah yarhamul ibad wal bilad wa anna Allah yashfi maradana maradal muslimin شفاعا عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. قال
Qala Allah Ta'ala berfirman, Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan melalui sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat 45. Ayat 46, siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 ayat dari Al-Baqarah 44 sampai 46. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menghitobi, khitab itu mengajak bicara, orangnya namanya mukhatab, mitra tutur. Pihak yang diajak bicara adalah ahbarul Yahud, pemuka-pemuka Yahudi, tokoh-tokoh agama Yahudi. Yukhatibullahu ta'ala akhbarul Yahudi fayaqulu lahum ala sabilit taqrib wat taubih. Allah dalam ayat ini menyindir mereka, para pemuka agama Yahudi itu, atamuruna nasa bil birri ay atad'una nasa ilal khairi wa ilal imani bi Muhammad. Apakah kalian menyeru mengajak manusia kepada kebaikan secara umum dan menyeru mengajak mereka kepada keimanan terhadap Nabi Muhammad, wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri. Aitatrukuna fala tu'minuna wa la taf'aluna al-khaira. Kalian sudah tidak iman kepada Nabi Muhammad, juga tidak mengerjakan kebaikan yang kalian serukan. Sahabat Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, juru bicara Al-Quran, menjelaskan bahwa sababun nuzul ayat ini masih terkait orang-orang Yahudi yang ada di Madinah saat itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka dalam satu kejadian mengajak, menyeru kerabatnya, ayo iman kalian kepada manusia di Madinah itu yang baru saja hijrah dari Makkah ke Yathrib ke Madinah, dan mengajak untuk iman kepada Allah. Sebenarnya pemuka-pemuka Yahudi itu mengajak keluarganya agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian mereka melupakan diri mereka sendiri. Disinggung oleh Al-Quran, wa tansawna anfusakum. Kalian melupakan diri kalian sendiri. Melupakan apa? Dalam 2 hal. Yang pertama, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mereka melupakan diri mereka sendiri dengan tidak melakukan kebaikan secara umum. Padahal para pemuka agama itu sudah menyeru umatnya melakukan kebaikan, tapi mereka sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Wala taf'alunal khaira. Aspek yang kedua inilah yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita. Alhamdulillah, untuk aspek yang pertama kita memenuhi ajakan untuk iman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita iman kepada Allah, kita iman kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita sudah menggabungkan keimanan ini dalam 2 kalimat syahadat,
dan kita yakin bahwa Islam ini adalah agama kesaksian. Kita sampaikan bahwa manusia masuk Islam, ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kita mengawali keislaman kita dengan 2 kalimat syahadat, kalau non-muslim mau Islam 2 kalimat syahadat. Kalau orang tuanya muslim melahirkan anak yang biasanya juga muslim, apakah ada tuntutan kewajiban sang anak juga mengikrarkan 2 kalimat syahadat? Didialektikakan keilmuan, didialektikakan secara keilmuan oleh para ulama kita, sebagian mengatakan juga harus bersyahadat. Ditalkinkan oleh kedua orang tuanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita talkinkan kepada anak cucu kita. Lalu setelah itu wilayah pembuktiannya seperti apa? Apalagi ketika sudah mukallaf balik akil, maka kesaksian demi kesaksian akan terwujud dalam kehidupan kita, meneguhkan bahwa sekali lagi Islam ini memang agama kesaksian. Nanti ketika manusia meninggal dunia, panjenengan umpami meninggal dunia, Allahumma amin. Panjenengan meninggal dunia, Allahumma panjang umur, amin. Kalau kita meninggal dunia, Allahumma panjang umur. Nanti siapa yang akan bicara? Mulut kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu nanti yang bersaksi itu kaki nawa tangan. Ya, al-yawma naqulu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka akan berbicara, lalu kaki ini akan menjadi saksi. Pun tidak bisa, ini tidak bisa bicara, kaki digunakan untuk apa? Akan menjadi saksi bagi kita semuanya. Digunakan untuk melangkah kemana, akan memberikan kesaksian kepada kita. Kemudian tangan akan berbicara kepada kami, dawuhipun Gusti Allah, lagi-lagi kesaksian. Ketika Allah menyatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menceritakan kejadiannya. Dalam tafsir Al-Qurtubi, tanah yang kita tempati, kediaman yang kita diami, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah. Maka sering kita sampaikan kalau aktivitas kita itu antara rumah, masjid, kali tempat kerja. Yang ke pasar, yang ke kantor, yang ke toko. Dan masjid paling enggak durasinya per sholat 10 menit, kalau 5 kali ya berarti 50 menit. Katakan 1 jam. Mantun meten tempat pendamelan, jam kerja resmi sekitar 8 jam. 8 ditambah 1 tadi menjadi 9 jam. Kalau 1 hari 24 jam, ya berarti 24 dikurangi 9 sama dengan 15 jam kita berada di dalam rumah. Jangan salah, rumah itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan firman Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Akan menceritakan kejadiannya, bagaimana orang tua membimbing mengawasi ibadah anak istrinya, seorang suami bagaimana tanggung jawab terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Rumah itu diisi dengan kegiatan ibadah atau justru bersama-sama digunakan untuk melakukan maksiat. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanaha illa laim. Lelaki yang memuliakan istrinya adalah lelaki yang mulia, dan lelaki yang menghinakan, merendahkan istrinya adalah lelaki yang nista, lelaki yang hina. Rumah akan menceritakan kejadian di hadapan Allah, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan kaki menjadi saksi, tempat akan menjadi saksi, antar teman, antar kawan juga akan bisa menjadi saksi. Ketika manusia sudah masuk ke dalam surga, ada yang masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat hadis yang sering kita baca, dawuhipun Kanjeng Nabi, asyaddu munasyadah, kalian itu sangat getol, sangat gigih memperjuangkan teman-teman kalian.
akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya punya teman dulu, kanu yusalluna ma'ana, mereka sholat bersama kami, wa yasumuna ma'ana, mereka puasa bersama kami, wa yahujjuna ma'ana, mereka haji bersama kami. Mungkin bahasa panjenengan singen sak kloter Gusti Allah, singen sak regu. Tapi kok kami tidak melihat dia di sekarang ini berada di surga. Padahal pilihan kafling bagi orang di akhirat cuma dua, kalau nggak surga ya neraka. Kok saya nggak melihat mereka ada di surga? Berarti kan mereka ada di dalam neraka, ya Allah. Akhirnya Allah memerintahkan mereka untuk mencari temannya di neraka itu, yang dulu kita sampaikan riwayatnya dikasih pakaian yang bisa melindungi mereka dari siksaan api neraka, dari sentuhan api neraka. Masuk ke dalam neraka mencari teman-temannya, fayukhrijuna khalqan katsiran, maka penghuni neraka sing protes dalam tanda kutip demo, tapi artinya getol memperjuangkan keselamatan teman-temannya itu, akhirnya mereka mengeluarkan makhluk, mengeluarkan manusia katsiran dalam jumlah yang sangat banyak, masuk ke dalam neraka menyelamatkan teman-temannya, dikeluarkan dari neraka dalam jumlah yang sangat banyak. Akhirnya mereka menjadi saksi bagi teman-temannya bahwa mereka dulu pernah sholat bersama kami, puasa bersama kami, haji bersama kami, dan pangapunten tidak ada masalah secara sosial hablum minan nas dengan kami. Kalau ada masalah secara sosial, lalu kok tak tulungi? Sehingga niki tonggo kula nate nglarakaken ati kula, nate ngelokaken kula, nate membuli saya, pernah menghina saya di media sosial, pernah ngetrek-ngetrek ke grup-grup WA, melakukan fitnah, menuduh tanpa klarifikasi. Yaitu kesaksian yang akan diberikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kerjasama kalau dalam kebajikan dan ketakwaan, maka ini hubungan yang akan abadi, akan lestari dunia akhirat. Poso bareng, umroh bareng, haji bareng, nawa malih sholat bareng, jamaah bareng, majlisan bareng, akan menjadi kerjasama hubungan yang lestari abadi dunia akhirat. Allahumma amin. Tapi kalau kerjasama itu diisi dengan permusuhan dan perbuatan dosa, seakrab apapun di dunia, di akhirat akan berubah menjadi permusuhan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan antar teman, antar anak dengan bapak, ketika kemudian anaknya tidak sholat dibiarkan, anaknya tidak puasa dibiarkan, ada pembiaran permisivisme di tengah keluarga itu. Padahal orang tuanya tahu, tidak pernah menasehati anaknya sama sekali. Ketika orang tuanya akan masuk ke dalam surga, bisa saja dihentikan oleh sang anak persaksian di hadapan Allah bahwa orang tuanya tidak memberikan pendidikan yang layak untuk akidah, ibadah, dan akhlaknya. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat, waqifuhum innahum mas'ulun, hentikan orang tua itu karena mereka bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya. Mboten siyos mlebet swarga diendek kali malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan protes dan kesaksian sang anak. Hati-hati dengan kesaksian. Kalau kita melukai orang lain, entah dengan lisan kita, tulisan kita. Zaman media sosial sekarang luar biasa bagaimana ejekan, hinaan, dan seterusnya. Tidak hanya di media sosial, tapi panggung-panggung sudah sedemikian rupa, tanpa tabayun, tanpa klarifikasi, tanpa duduk bersama. Kalau nanti di hari kiamat bahwa semuanya akan menjadi saksi bagi yang lain, apa yang akan kita berikan kesaksian untuk orang lain? Dan kira-kira orang lain itu akan memberikan kesaksian apa kepada kita? Ya Allah, saya tidak pernah selamat dari lisan orang ini. Saya tidak pernah selamat dari tulisan orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Persaksian yang sedemikian rupa antar kawan bisa menjadi saksi yang tidak baik,
tapi juga akan bisa menjadi saksi yang baik, dan itulah dalil bahwa syafaat itu juga bisa diberikan oleh sesama orang yang beriman, oleh sesama orang yang Islam. Maka insya Allah kita nanti akan bergandengan tangan masuk surga. Allahumma amin. Kula badhe gandul sarunge panjenengan. Makanya sarunge lebet nang rotok sing jatuh ya. Lek gak jatuh tak tarik tak brodol wae. Maka insya Allah persaksian di antara kita akan menjadi saksi. Manusia kalau meninggal dunia, ketika ada marra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada jenazah lewat di depan, bukan lewat sendiri, dibawa di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang itu memujinya dengan kebaikan. Nabi mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Ada jenazah lain, orang-orang menceritakan keburukannya, menceritakan kejahatan, kezalimannya. Kanjeng Nabi dawuh wajabat, wajabat, wajabat. Kalau diartikan wajib, wajib, wajib. Ditanya kemudian oleh para sahabat, nopo maksudipun dawuh Kanjeng Nabi, dawuh paduka wajabat, wajabat untuk jenazah yang pertama. Kalian memujinya dengan kebaikan, saya katakan wajabat, wajib orang itu masuk ke dalam surga berkat persaksian kalian. Tapi jenazah yang kedua, kalian memberikan kesaksian bahwa dia adalah orang yang zalim, bahwa dia adalah orang yang jahat, maka saya pun mengatakan wajabat, 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 wajib orang itu harus masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini dalil panjenengan lek wonten jenazah sudah dimandikan, sudah ditajhiz, sudah dilakukan pemulasaraan, mantun-mantun badhe dibetoten kuda bedak, badhe dibetoten kasih, badhe dibetoten samaan, terus ditangleti kali Pak Muti. Tiang niki sae napa sae? Jenengan jawab napa? Ojo sampe gak jawab mboten sae. Diantuni kali keluargane dugi lebet griya. Tapi kemudian Imam Nawawi dalam Syarhu An-Nawawi ala Sahih Muslim membahas panjang lebar tentang persaksian ini. Kira-kira malaikat itu tumut panjenengan nopo tumut hakikate tiyang niki wae. Lek panjenengan ditangeti sae nopo sae mesti jawab nggih. Nggih sae. Lah malaikat iki tumut panjenengan nopo tumut hakikate tiyang niki wae. Dikembalikan kemudian kepada dua kondisi manusia ketika meninggal dunia. Didawuhkan oleh Nabi Muhammad SAW, dipetakan dia itu mustarih atau mustarahan. Dia itu mustarih, istirahat dari capeknya dunia, atau orang-orang itu istirahat dari kezalimannya. Kalau orang yang baik, dia itu akan istirahat dari capeknya dunia. Dan ini yang kita minta ketika dunia ini penuh dengan masalah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sanes biasane tak wonten malih. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam kondisi yang sulit. Satu, sulitnya dimulai lahir. Ketah ngempeng, ketah nyusu, ketah berangkang, balik tiba ngombe susu terus gumo keluarkan, mantun-mantun berangkang terus belajar melaku nggih balik ngeblak, mantun-mantun sekolah sulitan itu paling sulit biar matematika ya, mantun-mantun SMP SMA, lepas dari kuliah banyak tugas, lepas dari kuliah bukan berarti mantun wisuda, mantun wis dan sudah. Patus pendamelan, kadang tepat, kadang mboten tepat, kadang gajine wake tapi atasane gak tepat, anak buahe koncone gak tepat, kadang ten keluargane digodho mbek anake, digodho mbek bojone, digodho bojone dhewe, digodho bojone wong misale. Penuh dengan masalah. Masalah itu adalah kesenjangan antara seharusnya dan senyatanya. Seharusnya punya uang, nyatane gak duwe duit, itu masalah. Seharusnya sehat, nyatane ini asam urat, ambeien loh. Berarti kan hidup ini diisi dengan masalah, dan masalah itu adalah
kesenjangan antara idealisme dengan realita. Seluruh lini kehidupan akan seperti itu. Dan para orang-orang yang dititipi ilmu, tugasnya kan mendekatkan kesenjangan tadi. Yang dititipi ilmu agama, kudune umat lebih sembahyang, tapi kok gak sembahyang. Nanti kan ada kesenjangan. Yang dititipi ilmu tentang ilmu biologi, desa Taji, wayai jadi desa wisata, tapi kok balik-balik longsor ae. Berarti kan ahli ilmu geologi menangani masalah. Maka penuh dengan masalah kalau dikembalikan kepada hal yang tadi kita bicarakan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam agama persaksian, dan kemudian ketika semuanya ini berdasarkan kesaksian, yang pertama bab syahadat yang telah kita sampaikan, yang kedua tangan kaki bicara, kemudian tempat yang kita tempati juga akan bicara, akan memberikan kesaksian. Lalu demikian pula antar kawan, antar teman juga akan memberikan kesaksian. Kemudian yang kelima, antar teman, kesaksian yang kita berikan. Antar tetangga wajib dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi berdasarkan hakikat atau berdasarkan jawaban orang, saya, dan seterusnya. Lalu kondisi mapping yang kedua tadi, orang ini istirahat dari capeknya dunia. Allahumma ja'al mautana rohatan min kulli syarrin. Ini kan doa yang kita baca. Ya Allah, jadikan kematian saya itu istirahat bagi saya dari segala macam keburukan, dari segala macam kecapean dunia. Dengan saya meninggal dunia, saya istirahat. Maka ciri orang yang baik, katakan Nabi Muhammad SAW, dia benar-benar mustarih. Makanya ada ulama yang mengatakan dalam iktibas doa tadi itu, Allahumma ja'al mautana qati'an min kulli syarri. Qati', pemutus. Jadikan kematian kami ini pemutus dari segala macam yang tidak enak. Dengan kematian yang tidak enak akhirnya menjadi enak, benar-benar mustahil. Dan benar ungkapan orang, dia telah menuju peristirahatan terakhirnya. Pokoknya tiang iman, Islam, tiang sai. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma amin. Tapi lek tiang boten iman, juga tak sai, orang dolim, orang jahat, bukan dia yang istirahat, tapi teman dan tetangganya yang istirahat. Bahasa Jawanya nyukuri, wis syukur wis mati wis. Ganok sing omong elek, ganok sing penuh dengan tipu daya, ganok sing senengane dolim, ganok sing senengane nyolong, ganok sing pun luar biasa. Ketika kedoliman itu terhenti dengan kematiannya, orang-orang justru senang karena kedoliman yang dia lakukan berhenti. Yang istirahat bukan yang meninggal dunia, yang istirahat dari kedolimannya adalah tetangga, kawan, keluarganya yang dia tinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Imam Nawawi lebih memilih kepada pendapat hakikat orang itu. Hakikatnya ngomong, tiang saya nopo saya hakikatnya sampeyan kok tambah seneng. Wong ini gak ana kok tambah seneng. Tapi lek benar-benar susah, dengan susah dan menganggap dia baik, maka orang ini akan wajib masuk ke dalam surga berkat apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kalian wahai para pemuka Yahudi memerintahkan manusia agar mereka berbuat kebajikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian membaca Alkitab, yakni membaca Taurat. Pemuka Yahudi melupakan dua hal. Yang
tadi kita sampaikan yang pertama untuk iman kepada Nabi Muhammad. Padahal di Taurat sudah dijelaskan tentang sifat-sifat utusan terakhir yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, para pemuka agama Yahudi itu melupakan kebajikan, sesuatu yang mereka perintahkan. Nah, ini bisa saja mengenai diri kita, para rawuh ingkang kula mulyakaken, kita semua yang memerintahkan kebaikan, menasihatkan kebaikan kepada murid, kepada anak didik, kepada anak-anak kita, kepada orang lain, jangan sampai melupakan diri sendiri. Maka satu konsepnya ketika kita nuding tiang lintu yang mengarah kepada orang lain kan cuma satu jari, 4 jari balik nang awake dhewe. Sembayang sing dituting mek siji, sing papat sampeyan wis sembayang bisa. Wong 4 jari itu kembali kepada orang yang nuding memerintahkan orang untuk sholat. Lalu yang kedua, kewajiban kita itu adalah ilmu, amal, taklid. Menurut surat Al-Asr, ilmu illal ladzina amanu, al-iman, al-ilmu wal yakin, kita harus tahu. Lalu yang kedua, amal, harus mengamalkan, melakukan apa yang kita tahu. Lalu yang ketiga adalah mengajarkan apa yang kita tahu. Apakah ini berurutan? Satu, idealnya berurutan. Tahu, mengamalkan apa yang kita tahu, lalu mengajarkan apa yang sudah kita tahu dan sudah kita amalkan. Idealnya 3 ini berurutan. Kalau tidak berurutan, tidak lebih ideal daripada yang urut, tapi bukan berarti jelek. Dengan syarat dia niat mengamalkan. Umpami dugi nomor 1 kula mencolot ke nomor kali. Saya tahu, langsung saya ajarkan. Padahal saya belum mengamalkan, tidak masalah. Pokoknya ketika saya mengajarkan, saya niat juga akan mengamalkan. Gini wow, konsep driji sing duding mek siji, papat aku ngongkon awakku dhewe. Umpami, karena memang saya belum sempat. Umpami niku, panjenengan belum sempat. Misalnya saya berangkat ke sini ketemu seorang kiai, Riz amalno moco al-ikhlas ping 10 sedino, nanti kamu akan dibangunkan istana di surga. Dalilin ini sahih Muslim, hadis sahih. Mantun-mantun kula mlebet mriki dereng sempat ngamalaken al-ikhlas ping 11 niku langsung kula ajaraken. Bapak Ibu sekalian, saya tadi mendengar dari seorang kiai, beliau membaca hadis bahwa man qara'a surat al-ikhlas asyra marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa orang yang membaca surat al-ikhlas ping 10 kali akan dibangunkan untuknya istana di surga. Saya sudah tahu, belum sempat mengamalkan, tapi sudah mengajarkan. Tidak urut, tidak ideal seperti yang pertama tadi. Tapi menurut ulama tidak mengapa. Kenapa? Pokoknya ketika saya mengajarkan, niat saya juga akan mengamalkan. Monggo mangke ba'da isya diwaos atau sebelum tidur pun supe maos al-ikhlas ping 11 umpamine. Berarti kan saya sendiri belum melakukan, tapi niat nanti jam 9 tidur saya akan mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW itu. Dijelaskan oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri dalam kitab Akhlaqul Muslimah. Manusia memberikan kewajiban 3, ilmu, amal, taklid. Orang yang mengajarkan, orang yang melakukan 3 lebih baik daripada orang yang mengamalkan 2. Orang yang mengamalkan 2 lebih baik daripada orang yang mengamalkan 1. Dengan konsep ini berarti ketika kamu punya ilmu dan kamu sudah mengajarkannya, belum sempat mengamalkannya, itu hanya masalah urutan saja. Tapi yang jelas kamu sudah melakukan 2 kewajiban dan itu lebih baik daripada orang yang hanya baru mengamalkan 1 kewajiban. Orang yang sudah punya ilmu dan sudah mengajarkannya tentu lebih baik daripada orang yang punya ilmu tapi belum mengajarkannya.
Cuma masalahnya mek gak urut ngoten mawon. Tapi kan idealnya urut. Ketika nggak urut gak masalah. Pokoknya 3 ini nanti akhirnya dia penuhi. Jangan sampai punya ilmu, memahami, terus boten ngamalaken. Nah ini yang kemudian sudah mengajarkan terus boten niat ngamalaken. Ini nanti yang akan kena kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alu. Dosa besar di sisi Allah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Nanti di hari kiamat ada orang yang dikenai siksaan seperti keledai yang menarik gilingan. Gilingannya gandum. Zaman singen kan belum masa mekanik, apalagi elektrik, apalagi otomasi, apalagi digitalisasi, apalagi revolusi industri yang luar biasa mau menuju 5.0 ini. Zaman singen menggerakkan roda, menggerakkan apa? Kereta dengan hewan, gilingan gandum juga diputer dengan keledai. Misalkan ini gilingan, ini tungkunya, terus ada pemutarnya, ada jarumnya, kayu atau apa untuk memutar gilingan. Yang muter itu keledai. Diilustrasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti di hari kiamat ada orang-orang yang disiksa oleh Allah muter seperti itu, tapi gilingannya terbuat dari api. Manten-manten ditangleti oleh orang-orang. Apa yang kamu lakukan di dunia kok sampai disiksa oleh Allah seperti ini? Dijawab oleh orang semuter seperti keledai tadi. Dia mengatakan, saya dulu di dunia memerintahkan sesuatu kepada orang lain, tapi saya sendiri tidak melakukannya. Saya melarang orang lain untuk melakukan sesuatu, tapi saya sendiri melakukannya. Dan itulah ciri-ciri ulama usuk, ulama yang buruk yang akan disiksa oleh Allah semacam itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kesaksian di antara kita boten sing ngeten iki Pak Fari sampeyan sing malam Ahad ngomong ngene. Ini kesaksian sing tak sae ini. Semoga kita saling tadi bergandengan tangan masuk ke dalam surga Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah melalui kesabaran dan salat. Wasta'inu ay utlubul ma'unata ala umurikum kulliyah. Mintalah pertolongan atas keberhasilan segala urusan kalian bis-sabri, satu dengan kesabaran. Maksudnya apa? Dalam tafsirnya dikatakan ay bitahammuli ma yasyukku ala nafsi min takalifa syar'iyyatin. Ketika kalian melakukan pembebanan hukum itu, kalian harus sabar. Kita melakukan sholat 5 kali lek mboten sabar nggih abot. Makanya juga sebagian orang tidak mau sholat karena bagi dia berat untuk melakukan sholat. Nopo male poso. Nanti kita masuk bulan Ramadan, mulai subuh sampai maghrib kita akan dilarang untuk makan minum dan melakukan apapun yang bisa membatalkan puasa kita. Butuh kesabaran. Makanya dibahas oleh para ulama, tugas-tugas agama ini ujian apa beban. Bagi kita ini ujian apa beban. Ya, akhirnya mereka mendiskusikan 2 hal ini. Sholat, puasa, zakat ini ujian bagi kita apa beban? Ya sebagian ulama mengatakan ini beban, ini ujian. Apapun itu, entah ujian, entah beban, pasti kemudian membutuhkan kesabaran. Lek boten sabar, akhirnya kepingin punya uang banyak, menghalalkan segala cara. Ketika kemudian tidak sabar, akhirnya nang dukun misalnya. Orang ke dukun itu karena dia tidak sabar. Lah nang dukun kok wanu toko kesae itu duwe
metu duit terus digandakan dan seterusnya, ngorok, minum, doyol misalnya. Berarti kan karena memang tidak sabar, melakukan kewajiban, meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran. Ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu penjaranya orang yang beriman. Ini gak oleh, ini gak oleh, ini gak oleh. Lalu ini kok oleh. Misalkan zina gak masalah, BABI gak masalah, minuman keras gak masalah. Lah kita hidup ini dengan penuh dengan peraturan. Tapi sunatullah, hukum alam mengatakan inna ma'al usri yusra. Pokoknya lek wonten sing boten penak diniati tirakat saja. Tirakat untuk siapa? Ya tirakat untuk diri kita, tirakat untuk pasangan hidup kita, tirakat untuk anak-anak dan keluarga kita. Kalau hidup wonten penake, wonten gak penake, sing penak disyukuri, sing boten penak disabari, niat nirakati awak, nirakati keluarga, niat nirakati anak bojo. Pokoknya ono sing dirasa gak penak diniati gawe tirakat. Dan kita yakin kita ini adalah hasil tirakat orang tua kita sendiri-sendiri. Orang tua kita yang nopo soroe, kita ini hasil tirakat orang tua kita. Lah kalau kemudian ganot tirakate babar belas, anak itu kemudian bukan hasil produk tirakat, bukan produk tirakat, dan hasil tirakat para kiai kita, para ulama kita, orang tua kita itu terus bagaimana? Tadi pagi kemarin kita sampaikan kepada para santri, Bapak kuwi kira mondok nang Ganjar, berangkat teko Bumi Ayu. Bumi Ayu niki terus melampah ten Bulu Lawang. Nembe wonten power niku ten Bulu Lawang niki. Lah ketika orang tua kami itu enggak ada sawah, nggih lek kalian ditransfer mbek wong tuane ATM nggawa emane. Lek bapakku gak nggawa emane, lek nggawa beras. Beras dipanggul hasil panen Bumi Ayu ini dibetok sampai ke Bulu Lawang. Lah pinten kilo lewat sing sakniki hampir terus dhewe sampai Bulu Lawang ajeng SMA pinten baru numpak powere tentara sampai ten Budi Daerah Gondang legi sing wonten lepene. Manten-manten mlebet betok beras emane. Lah kalian tirakatnya sekarang apa? Kelambine dilondrino. Ya. Kelambine santri sakniki wali santri lah ada londrino apa tidak? Are lek umbah-umbah paling mek umbah-umbah jeroane tok, mosok jeroane diumbahno pengurus lah kufur apa Jabar. Iya mek jeroan, sarung, pakaian dalam, seragam ngaji, seragam sekolah diumbah. Terus tirakat kalian apa? Ya paling enggak tirakat kalian dua. Yang pertama bangun malam, sholat malam dibangunkan jam 3. Yang kedua kalian puasa Senin Kemis. Wis niato gawe tirakat. Niat gawe tirakat. Lek urip iki ono susah ono gak susah. Susah entekno saiki. Kalau kalian kemudian merasakan ada yang tidak enak di pondok, niat nirakati kamu, niat nirakati pasangan hidup. Cek oleh bojo sing tepak percuma sugih lek moro kemudian didik-didik moro piring terbang. Moro banting piting diaperkat, maksudnya bojone disalah didik terus main tangan dan seterusnya. Dengan tirakat wis tangi bengi poso Senin Kemis, insya Allah kalian akan mendapatkan pasangan hidup sing pas yang insya Allah kepribadiannya bagus, mobil pribadi, rumah pribadi, kepribadian dalam arti akhlak karakter yang baik. Terus akan lahir anak-anak insya Allah yang juga anak-anak yang baik. Griya kula ten Lumajang niki lawange sing pancet, lawang jaman singit sing damel kondisi ceklek. Muline ceklek sampai saat ini lek buka ceklek niku kula eling bapak kula jam 3 ceklek nang masjid ngajeng griya. Iktikaf salat bengi sampai subuh mantun subuh ngajar ngaji. Kemudian kalau itu sengsara, ya wasta'inu bis-sabr. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui kesabaran yang kalian lakukan. Dengan sabar kita niat nirakati diri kita, anak turun kita, pasangan hidup kita, dan itulah wasta'inu bis-sabr. Insyaallah wassalati akan kita bahas pertemuan berikutnya. Mungkin
mugi senantiasa sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa', wa da'watin la yastajabu laha. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghayra dhalin wa la mudillin, harban li a'da'ik, silman li awliya'ik, muhibbun bi hubbika an-nas wa nu'adi bi adawatika man khalaqaka min khalqik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna saghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. Allahumma